Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan kasus ke-9 untuk mata kuliah praktikum akuntansi lanjutan, di mana pada kasus ke-9 ini kita akan membahas mengenai PT Megah ya, masih tentang PT Megah. Untuk itu langsung saja saya share terlebih dahulu soalnya ya, Nak ya. Nah, jadi terakhir kemarin kita sudah mempelajari pembahasan kasus ke-8. Sekarang kita lanjut ke kasus ke-9, di mana kasus ke-9 ini tentang PT Megah ya. Nah, tapi PT Megahnya di sini masih tentang transaksi dengan mata uang asing. Jadi di sini kasus ke-9 seperti biasa Ibu akan bacakan terlebih dahulu soalnya, yaitu PT Megah memiliki sebuah anak perusahaan di luar negeri, yaitu Singajaya Pte. Ltd. Ltd ya, atau disingkat sebagai SJPL. Nah, anak perusahaan ini bergerak dalam bidang penjualan makanan sereal. Hasil produksinya khusus dijual di Singapura. Nah, kepemilikan saham PT Mega di SJPL ini sebesar 100% sejak didirikan pada tanggal 1 Januari 2016. Modal yang disetorkan oleh PT Mega kala itu adalah sebesar 200.000 dolar ya. Nah, berikut ini disajikan neraca saldo SJPL per 31 Desember 2016 dalam mata uang dolar Singapura ya. Di sini ada neraca saldo baik ada kas, piutang, persediaan aset tetap, akumulasi penyelusutan, utang-utangnya apa saja, bagian ekuitas saham biasa, saldo laba, lalu di sini ada juga laba ruginya ya, penjualan dan beban-beban serta ada juga dividen. Nah, dari informasi tambahan ini ada beberapa transaksi. Nah, ya, yang pertama katanya pembelian dan penjualan persediaan terjadi secara merata sepanjang tahun. Pembelian terakhir itu pada tanggal 20 Desember 2016 dan penjual perusahaan menggunakan metode FIFO atau first in first out untuk penilaian persediaannya. Nah, lalu untuk aset tetap ini dimiliki perusahaan terdiri atas dan diproses sesuai dengan tabel berikut. Jadi kalau yang 1 Januari 2016 itu kursnya di 300.000 dolar ya. Sedangkan untuk 1 April 2016 itu di 200 dolar. Nah, aset tetap tersebut disusunkan dengan menggunakan metode garis lurus 10 tahun katanya. Terus ada utang obligasi yang dikeluarkan 1 Juli 2016 dengan nilai 220.000 dolar dan pembayarannya itu di dua kali di 1 April dan 1 Oktober. Premium yang dicatat kemudian diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus. Lalu untuk utang kepada PT Mega diberikan dalam mata uang rupiah. Jadi PT Mega mencatat utang senilai 123.200.000. Lalu dividen diumumkan dan dibayarkan pada tanggal 1 Mei 2016. Informasi mengenai kurs tukar rupiah terhadap dolar Singapura disajikan dalam tabel berikut. Nah, ini adalah kurs-kurs pada tanggal-tanggalnya. Jadi nanti waktu kita membuat eh, tabel atau membuat berapa pembayaran harus disesuaikan dengan kurs pada tanggal tersebut. Lalu nilai ekuitas EJPL rupiah sebagaimana dilaporkan laporan keuangan per 31 Desember 2015 sesuai dengan yang disajikan sebagai berikut. Saham biasa itu 1,7 miliar sekian sekian ya, saldo laba itu 776 juta. Nah, tugas Anda katanya jika mata uang fungsinya SDP adalah dolar Singapura, ya metode apakah yang digunakan untuk melakukan translasi? Lengkapilah schedule transaksi yang tersedia. Yang kedua, jika mata uang SJPR rupiah, maka apa metode yang digunakan dan lengkapilah schedule yang tersedia. Dan bandingkan kedua metode tersebut bagaimana cara masing-masing melaporkan selisih atas penyesuaian transaksi yang terjadi. Baik, kita langsung bahas saja. Ibu pertama tutup terlebih dahulu soalnya.
kita beralih pada pembahasannya. Nah, jadi kalau bagaimana kalau kursnya itu adalah dolar ya, maka kita akan menggunakan yang namanya metode current method yang dikenal sebagai proses translasi gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ini kalian bisa menggunakan yang pertama metode translasi dengan current method untuk menjawab pertanyaan nomor satu. Ini sebenarnya bisa kalian kerjakan pada lembar jawaban ya. Lalu untuk bagian debit dan kreditnya kita sesuaikan dengan neraca saldo yang sudah tersedia pada soal tadi ya. Nah, kita lihat di sini kan semuanya ada ya. Cuma kita bedakan aja debit dan kreditnya setelah kita salin dari dari soal terkait kasus 8 kasus 9 tersebut, maka kurs yang digunakan yang pertama ini untuk kas piutang usaha dan persediaan itu menggunakan kurs kurs 31 Desember ya. Kurs 31 Desember 2000. Mengapa ini menggunakan kurs 31 Desember? Karena memang ini untuk nilai tutup buku ya pada tanggal 31 Desember 2000 berapa di sini 2000 sekian sekian lah ya. Nah, untuk proses transaksi tentunya setelah kita mengetahui berapa kurs yang digunakan, maka kita tinggal mengalihkan saja SGD-nya dengan kurs rupiah pada saat itu sehingga berapa rupiah yang harus kita bayarkan. Untuk beban pokok penjualan, beban penyusutan, beban operasional, beban bunga itu menggunakan kurs rata-rata. Kurs rata-rata selama tahun 2016 itu dari 1 Januari sampai Desember itu berada di 480. Jadi beban pokok, beban penyusutan, operasional dan bunga itu menggunakan kurs rata-rata yaitu di 9.480. Tinggal dikalikan saja berapa dengan nominal SGD-nya sehingga rupiahnya dapat kita letakkan di bagian sebelah kanan. Sedangkan dividen menggunakan kurs pada tanggal 1 Mei. Kalian bisa lihat ya di bagian tabel kurs ya. Tanggal 1 Mei itu 2016 itu kursnya di 9.755. Jadi kita kalikan dividennya 15.000 dikalikan dengan 9.775 dapatnya 146.625. Sehingga untuk bagian debitnya kita jumlahkan berapa SGD-nya dan setelah translasi rupiahnya menjadi sekitar 17.875.785 rupiah. Nah, bagian untuk kreditnya itu ada akumulasi penyusutan, utang usaha, utang pada PT Perkasa, utang bunga, utang obligasi, dan ogio atas obligasi itu menggunakan kurs 31 Desember 2016 ya. Tinggal kita kalikan aja dengan SGD dan nilai kursnya sehingga mendapatkan nominal di sebelah bagian kanan ini. Berikutnya untuk saham biasa dan saldo laba serta itu menggunakan kurs awal tahun ya 1 Januari ya. Kurs awal tahun di 1 Januari 2016. Tinggal kita kalikan saja. Sedangkan penjualan itu kan berangsur dari 1 Januari sampai 31 Desember sehingga menggunakan kurs rata-rata 9.480 dikalikan dengan SGD-nya 1.244.000 sehingga nominalnya adalah 11.793.120.
Sehingga penyesuaian translasinya di sini kan ada selisih ya, sekitar 167.885.000. Nah, kita jumlahkan bagian SGD-nya di 1.907.000. Ini harus balance dengan bagian atas. Dan sisanya otomatis ya pasti sama dengan yang bagian debit dan kredit ya harus sama ya. Sehingga penyesuaian transaksi itu sekitar 165.085.000 rupiah. Lalu untuk metode yang kedua, yaitu dengan metode temporal method yang dikenal dengan measurement pengukuran kembali, ini adalah untuk menjawab pertanyaan nomor 2. Bagaimana jika translasi itu menggunakan rupiah ya. Jadi kita menggunakan metode yang kedua, yaitu metode measurement atau metode pengukuran kembali. Sama saja yang kita debit dan kreditnya kita ambil dari saldo laba yang sudah ada di eh, laporan di kasus ke-8 tadi, bagian 8 tinggal kita pindahkan saja. Namun dalam hal ini ada perbedaan antara metode yang pertama dengan metode yang kedua ini. Yang metode pertama itu dia tidak menggunakan tanggalan per ini ya. Jadi dihitungnya satu per satu kalau untuk yang measurement ya. Metode measurement atau metode temporal ini. Nah, di sini kita lihat kas dan piutang itu dia menggunakan metode atau kurs 31 Desember 2016. Jadi tinggal kita kalikan saja. Lalu untuk persediaan dia menggunakan kurs yang 20 Desember 2016. Jadi pada saat perhitungannya ya. Lalu untuk aset tetap dia dibagi menjadi dua, 2.000 dan 300.000, di mana mengapa ini terjadi? Karena memang beda ya ininya, pembeliannya. Kita bisa lihat di tabel bagian kedua, informasi tambahan 1 Januari 2016 itu kursnya di 300.000 dolar, sedangkan 1 April yaitu 200.000 dolar. Sehingga kita kalikan saja keseluruhannya di 1 April itu berapa ya, 9.700, sedangkan di di 1 April itu dia 9.725. Berikut untuk yang aset tetap ini sudah ya. Nah, beban pokok menggunakan kurs rata-rata per 1 Januari sampai 31 Desember 2016. Lalu beban penyusutan yang dibagi dua, yaitu ada 30.000 dan 15.000. 30.000-nya dengan menggunakan kurs 31 Desember dan 15.000-nya itu dia menggunakan kurs pada 1 April 2016 ya. Lalu beban operasional menggunakan kurs rata-rata, beban bunga juga dengan kurs rata-rata, dan dividen menggunakan kurs di tanggal 1 Mei 2016 ya. Itu 9.775. Nah, lalu di sini akumulasi penyusutan juga dibagi menjadi dua. Ada 30.000 dan ada 15.000 dikalikan dengan kurs yang sesuai ya. Dari akumulasi penyusutan dari aset tetap tadi dan dibenarkan kalau ada yang keluar dengan harga 300, ada yang keluar dengan 500. Sehingga kurs yang digunakan itu adalah 9.700 itu per 1 Januari, dan 15.000-nya dengan menggunakan kurs yang
9.725 ya, yang 1 Mei ya. Nah, lalu untuk yang utang usaha dan sampai saham biasa, obligasi menggunakan kurs eh, 31 Desember 2016 untuk penyesuaian. Lalu saldo laba dan penjualan menggunakan kurs 1 Januari 2016 dan penjualan menggunakan kurs rata-rata karena pembelian dan penjualan berada selama 1 tahunnya. Jadi tinggal dikalikan jadinya 11.793.120.000. Sehingga ada selisih untuk mencapai sama 18.107.560 ya. Maka ada selisih 44.065.000. Nah, lalu kita jawab pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan nomor 3 itu katanya bandingkan kedua metode tersebut bagaimana cara masing-masing metode saling melaporkan penyesuaian antar translasi. Ya, bagaimana caranya? Maka kita untuk transaksi current method yang awal tadi, yang pertama kita bahas tadi, selisih keuntungan dan kerugian transaksi dilaporkan sebagai bagian dari laba komprehensif lainnya yang masuk sebagai bagian dari ekuitas perusahaan dalam laporan posisi keuangan perusahaan. Untuk measurement atau temporal method, selisih keuntungan dan kerugian transaksi dilaporkan sebagai pendapatan lain-lain dalam laporan laba rugi perusahaan. Nah, jadi dia cuma hanya beda di kontak akunnya saja. Nah, sampai sini kita sudah menyelesaikan kasus ke-9. Ibu harap kalian kerjakan ini secara maksimal di buku kalian. Jangan lupa. Dan Ibu pamit, Ibu tutup sampai di sini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sampai berjumpa lagi pada perjumpaan offline. Terima kasih.